Halo, selamat malam, Paman Bibi semua. Mohon maaf ini apa namanya hmm, agak-agak. Oke, oke, sebentar ya. Oke, malam Paman Bibi Kerlap. Ini udah jam 8. Kita kita mulai ya. Jadi selamat datang Paman Bibi semua di acara Kerlap Berbagi Cerita. Jadi berlatar belakang moto kerlap ya, yaitu dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Juga karena keinginan berbagi cerita dari kami berdua ini, maka terbentuklah ini acara perdana kerlap berbagi cerita. Semoga kedepannya acara ini bisa rutin dilaksanakan setiap Senin dengan durasi 1 jam. Untuk pembicara, insya Allah ya banyak sekali Paman Bibi yang saya rasa bisa menceritakan semua pengalaman homeschoolingnya gitu. Nah, jadi pada malam ini konsep acaranya ini tidak menggunakan moderator karena ide acara ini terlintas begitu saja ya. Jadi lebih mirip live podcast kali ya, Paman Bibi gitu. Nah, kemudian nanti di sini kita ada sesi tanya jawab. Jadi kurang lebih kita ada pembukaan. Nah, nanti pembicara pertama yaitu Bibi Wanda 10 menit, yaitu pembicara kedua saya sendiri 10 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab 30 menit. Kemudian setelah itu penutupan. Nah, demikian sekilas tentang acara perdana ini, Paman Bibi. Jadi untuk mempersingkat acaranya supaya agak lebih lama di sesi tanya jawab, saya eh, akan membuka acara ini dengan mari kita berdoa bersama. Semoga acara ini membawa manfaat bagi banyak orang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Baiklah, sekarang saya akan membacakan sekilas biografi tentang Bibi Wanda. Sekilas ya, nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa ditanya Japri atau lain sebagainya. Oke. Jadi Bibi Wanda nama lengkapnya Wanda Widyastuti Supanji, adalah istri dari Paman Suryo dan ibunda dari dua anak, yaitu Jacob Adi Suryo Supanji, biasa dipanggil Jeko, dan Milira Adi Suryo Supanji, kalau tidak salah ya, biasa dipanggil Mili. Tinggal di Depok, Pesona Kayangan, Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat. Kemudian beliau memutuskan homeschooling sejak tahun 2014. Begitu. Nah, jadi untuk apa namanya? Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bibi Wanda untuk menyampaikan ceritanya. Silahkan Bibi Wanda. Ya, terima kasih BK, Bibi-bibi dan Paman. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam acara Kerlap Berbagi Cerita malam ini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bibi Eka, saya Bibi Wanda. Anak saya ada dua, yaitu Jeko dan Mili. Nah, supaya lebih mudah. Nah, Jeko ini usianya 12 tahun dan Mili 3 tahun. Nah, hari ini saya dan Bu Eka mau berbagi tentang bagaimana perjalanan homeschooling kami. Pertama dari saya terlebih dahulu, kami memutuskan mulai dari Jeko untuk homeschooling itu ketika
eh, tahun 2014. Awalnya, pada saat Jeko itu masih usia 1,5 tahun, saya sering membaca review-review mengenai sekolah, sekolah-sekolah apa saja yang baik dan bagaimana kelengkapannya. Kemudian saya coba untuk trial-trial di berbagai sekolah yang disebut sebagai sekolah terbaik, termasuk juga sekolah internasional. Kemudian uh, saya coba ikuti um, beberapa sesi begitu ya, dan beberapa sekolah juga. Saya pikir, oh sepertinya untuk saat ini lebih nyaman kalau anak saya tidak bersekolah dulu gitu. Itu masih sangat kecil. Kayaknya lebih enak dia berkegiatan bersama saya di rumah. Lebih memuaskan lah gitu. Waktunya lebih panjang, lebih banyak eksplorasi dan sebagainya. Nah, kemudian ketika dia sudah berusia 2 tahun, saya membaca sebuah artikel tentang homeschooling di Rumah Inspirasi. Kemudian saya mengikuti webinarnya dari Rumah Inspirasi bersama Pak Aar dan Ibu Mbak Lala. Di situ akhirnya saya dan suami mantap untuk menjalani homeschooling. Jadi pada saat itu anak saya berusia 2 tahun. Nah, ketika menjalani proses itu, setiap akhir Desember begitu ya, akhir tahun di bulan Desember, kami selalu bertanya ke anak kami, apakah dia mau sekolah atau tidak, dia lebih senang belajar di rumah atau pergi ke sekolah. Nah, jawabannya selalu dia ingin homeschooling. Jadi pertanyaan itu selalu kami tanyakan setiap tahun sejak dia umur 3 tahun sampai sekarang. Nah, eh, saat ini di usia 12 tahun dia masih ingin homeschooling. Nah, pada saat eh, anak saya berusia 7 tahun, tiba-tiba kami mendapat undangan, ada ada berita begitu ya dari komunitas belajar bersama di Jakarta Selatan yang mengundang seorang eh, seorang pemerhati dan yang banyak bergerak di uh, kementerian di pendidikan dan budaya di daerah Yogyakarta. Beliau datang ke Jakarta kemudian memberikan penyuluhan atau uh, uh, pemberi uh, menyampaikan tentang homeschooling gitu, hubungannya dengan PKBM dan pemerintah. Nah, di situ saya baru tahu bahwa orang tua yang sudah memutuskan anaknya untuk homeschooling itu harus mendaftarkan anaknya ke PKBM supaya tidak tercatat sebagai anak putus sekolah. Nah, dimulai minimal sejak usia 7 tahun. Jadi kalau misalnya anak saya masih umur 2 tahun gitu ya, ya belum, tidak harus didaftarkan ke PKBM, belum cukup umur. Boleh didaftarkan kalau sudah 7 tahun. Kalau saya memutuskannya pada saat anak saya berumur 10 tahun, berarti saat itu juga lah anak itu harus segera didaftarkan ke PKBM. Nah, begitu informasi dari Bapak tersebut. Nah, kemudian karena saat itu anak saya sudah 7 tahun, saya langsung mendaftarkan anak saya ke PKBM yang direkomendasikan oleh Bapak Bapak yang tadi memberikan sosialisasi mengenai homeschooling dan PKBM. Nah, PKBM yang kami pilih adalah PKBM Paradika. Sudah terakreditasi A dan sering bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu untuk membuat soal-soal maupun menjangkau daerah PKBM di daerah-daerah begitu. Saya pikir, oh jadi kalau sampai ada informasi-informasi penting yang perlu kita ketahui begitu ya tentang dunia pendidikan, itu mungkin PKBM ini dapat memfasilitasi kami begitu. Jadi akhirnya tanpa pikir panjang, tahun itu kami langsung mendaftar.
Nah, setelah masuk ke PKBM Paradika, itu anak saya di kelas 1 SD begitu ya, atau kelas 1 paket A, itu belum mendapat modul, belum mendapat mata pelajaran khusus. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu belajarnya bebas. Nah, kepala sekolahnya menyampaikan kalau anak kelas 1 sampai kelas 3 itu fokusnya di belajar membaca dan berhitung. Nah, jadi tidak perlu khawatir tentang banyak mata pelajaran. Nah, jadi pada saat anak kami kelas 1 sampai kelas 3 itu memang lebih banyak eksplorasi minat, banyak kegiatan bersama terlap, berolahraga, bermusik, dan sebagainya. Nah, namun kelas 1 sampai kelas 3 ini meskipun belajar mandiri, tetapi ada juga ujian. Nah, ujiannya waktu itu masih sistemnya semester. Jadi ada semester 1 dan semester 2. Semester 1 ada UTS dan UAS, semester 2 ada UTS dan UAS. Nah, mata pelajarannya PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Agama, Budaya Jakarta, Seni Budaya, dan Olahraga. Ini yang diujikan. Tapi tidak ada materi yang diberikan oleh PKBM. Jadi anak-anak belajar sendiri hanya pada saat mau ujian diberi kisi-kisi begitu. Jadi full belajar mandiri kelas 1 sampai kelas 3 tanpa ada panduan. Nah, saya tidak tahu mungkin untuk yang sekarang sudah berubah, namun pada saat tahun uh, sebelum tahun 2021 seperti itu. Kemudian ketika anak saya kelas 4, anak saya sudah mendapat modul khusus dari pemerintah. Jadi anak-anak harus mengakses modul tersebut lewat setara daring. Itu website resmi dari pemerintah. Anak mempunyai ID sendiri, password sendiri untuk bisa masuk, kemudian bisa mendapat modul. Modul pelajaran, ada 5 mata pelajaran wajib untuk paket A, yaitu PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kemudian, dari 5 mata pelajaran tersebut, setiap dalam 1 tahun ajaran begitu ya, terbagi menjadi 5 modul. Mungkin untuk Paman Bibi atau teman-teman yang anak-anaknya sekolah, itu kita mengenal dalam 1 tahun ajaran ada 2 semester begitu ya. Tapi kalau di PKBM adanya modul, jadi dibagi dalam 5 modul. Dalam 5 modul ini kurang lebih 2 bulan begitu setiap modul. Nah, setiap mata pelajaran itu ada ujian modulnya. Jadi ujian modul 1, ujian modul 2, 3, 4, dan 5. Sebelum anak bisa ujian modul 1, 2, 3, 4, 5, itu setiap mau ujian itu ada latihannya. Jadi selama 2 bulan itu diberi rentang waktu, terserah anak bisa mengerjakannya kapan, itu mengerjakan latihan-latihan. Nah, biasanya misalnya matematika, latihannya ada 4, terus bahasa Indonesia latihannya 3, misalnya begitu ya. PKN latihannya 2. Nah, itu tergantung anak mau membuatnya kapan, terserah. Yang penting pada saat mau ujian modul, semua sudah dikerjakan. Jadi di sela-sela waktu itu anak saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan minat yang dia sukai. Jadi tidak melulu kegiatannya tiap hari mengerjakan tugas-tugas akademis. Kemudian mengenai modul yang dari pemerintah ini, satu hal yang ingin saya garis bawahi, pengerjaan latihan-latihan di modul itu ternyata tidak selalu textbook, harus sesuai dengan yang ada di modul begitu ya jawabannya. Tetapi banyak juga kegiatan wawancara, kegiatan menggambar sesuatu yang mereka amati, terus melakukan percobaan, mencatat percobaan gitu. Jadi saya kira banyak hal yang sepertinya
cocok dan sejalan dengan apa yang kami lakukan dan kami harapkan untuk bisa membantu begitu ya menjadi pendamping dalam proses belajar anak kami. Nah, jadi walaupun sepertinya kegiatan di PKBM ini padat begitu dan banyak hal yang harus dikerjakan, namun ternyata uh, anak saya cocok dan dia uh, tidak terlalu merasa keberatan kalau harus mengikuti alur yang sudah diberikan oleh PKBM tersebut. Nah, ketika anak saya sudah kelas 6, yaitu tahun ini, ia harus mengikuti ujian paket A. Ujian paket A ini yang diujikan itu ada beberapa, jadi ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu ujian praktek, dilakukan pada bulan Maret. Sebelum bulan Maret, anak kelas 6 ini harus menyelesaikan modul dulu yang 5 tadi. Jadi antara bulan Juli sampai bulan Februari menyelesaikan 5 modul. Nah, menurut saya ini yang mulai berat. Jadi yang biasanya 5 modul diselesaikan dalam waktu kurang lebih 10 bulan, harus diselesaikan dalam waktu 8 bulan. Nah, ini yang cukup kejar-kejaran gitu ya, yang agak membuat tidak nyaman. Nah, ini mungkin menjadi masukan untuk kedepannya uh, buat pelaksana, membuat kurikulum maupun uh, apa ya rencana belajar anak-anak kelas 6 atau paket A itu sepertinya anak terlalu banyak digenjot begitu pada saat kelas 6 ini. Dan uh, itu yang satu-satunya membuat anak saya kelelahan gitu. Jadi yang biasanya uh, tidak terlalu padat merayap begitu ya menjadi sangat padat merayap. Nah, kemudian bulan Maret itu ada ujian praktek. Ujian praktek ini ada 4 pelajaran. Oh, ada lima pelajaran. Bahasa Indonesia, IPA, Seni Budaya, PJOK, dan Agama. Kemudian ada istirahat waktu itu libur Lebaran begitu ya. Terus awal Mei dilanjutkan dengan ujian sekolah namanya US gitu. US ini isinya ada ujian bahasa Indonesia dan IPS di hari pertama, terus di hari kedua matematika dan IPA, hari ketiga PKN dan agama. Kemudian tahap yang ketiga adalah akhir bulan Mei. Itu namanya ujian kesetaraan. Nah, ini ada 2 yang diujikan, yaitu ujian literasi dan numerasi. Nah, Paman Bibi, kalau ingin tahu lebih lanjut seperti apa soal-soalnya, ini ternyata banyak dijual di umum gitu ya, banyak di toko buku. Kalau ingin belajar, itu banyak dijual secara umum. Kalau yang ujian sekolah ya judul bukunya tuh ujian sekolah begitu. Kalau yang ujian kesetaraan kita eh, carinya namanya ANBK. Nah, itu mirip. Jadi ujian literasi dan numerasi bukunya itu ada ANBK, buku ANBK. Nah, kemudian awal Juni kemarin ini sudah ada pengumuman kelulusan. Ananda dinyatakan lulus dari paket A dan menerima raport selama 6 tahun begitu ya. Nah, namun ijazah paket A biasanya baru akan diberikan pada bulan Oktober atau November. Nah, rencana selanjutnya Jeko masih ingin homeschooling dan dia masih ingin melanjutkan di PKBM yang sama. Itu saja sementara yang bisa saya bagikan, Bibi Eka. Nanti mungkin lebih banyak pada saat tanya jawab. Sekarang kita lanjutkan langsung saja ya, Bibi Eka ya. Nah, ini sekarang gilirannya Bibi Eka, saya akan Buat ya, membacakan
biografinya di Eka. Eka ini namanya Eka Marhadiani, istri dari Paman Riko Tanjung, ibu dari satu anak yaitu Baginda Sultan Agun yang biasa dipanggil Ginda. Anjay. Keluarga Bibi Eka tinggal di Jalan Kejayaan, Sukmajaya, Depok, dan memutuskan homeschooling sejak tahun 2015 saat anaknya masih berusia 3 tahun. Itu perkenalan singkat dari Bibi Eka. Silakan dilanjutkan Bibi Eka ceritanya. Ya, baik, terima kasih Biwanda. Oke, baik, selamat malam Paman Bibi semua. Jadi menyambung dari biografi singkat tadi, saya langsung aja menceritakan apa yang membuat saya dan suami memutuskan homeschooling pada waktu itu. Karena pada saat itu Ginda berusia 3 tahun, kami merasa dengan alokasi dana yang cukup lumayan, di mana usia anak saat itu seharusnya masuk playgroup, TK, seperti itu ya. Jadi kami merasa sepertinya kami bisa melakukan sendiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan di TK tersebut itu di rumah. Dan kami merasa sosialisasi pada anak usia TK itu belum terlalu dibutuhkan. Nah, itu yang membuat akhirnya kami apa namanya memilih homeschooling aja karena anak di bawah 7 tahun kami rasa itu wajib dekat dengan kedua orang tuanya dan mengetahui nilai-nilai nilai-nilai prinsip dalam keluarga. Ini pada awalnya. Lalu seiring bertambahnya usia anak kami yang memasuki SD, kami juga kembali bertanya-tanya gitu, apakah akan melanjutkan homeschoolingnya nih, gitu kan? Jadi eh, saya dan suami berdiskusi. Saya juga menanyakan apa yang menurut suami saya itu penting di usia sekolah ini, dan beliau merasakan sepertinya di usia SD ini penting logika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pemahaman tentang keragaman. Menurut beliau seperti itu. Dan yang menurut saya juga penting itu adalah sosialisasi lintas usia dan pengalaman hidup. Menurut saya seperti itu. Jadi kami gabungkan kedua itu dan merasa bahwa oke, kayaknya homeschooling aja deh di usia Ginda SD ini. Akhirnya kami memutuskan homeschooling. Nah, di usia 6 tahun kami belum memutuskan PKBM karena pada waktu itu kami merasa kan minimal usia SD itu 7 tahun ya. Jadi kami berpikir ya sudah nanti aja usia 7 tahun kita daftarkan Ginda ke PKBM. Namun di sini ada eh, 3 pilihan PKBM pada waktu itu yang menjadi pertimbangan kami. Di antaranya yaitu ada PKBM Piwulang Becik, yang mungkin sebagian homeschooler banyak yang tahu, lalu Paradika dan Wiraguna. Jadi saya pernah ikut ke Paradika bersama Ibu Wanda saat mendaftarkan Jeko. Nah, itu juga jadi pertimbangan karena oh ternyata Jakarta Timur jauh juga ya lumayan untuk usia SD waktu itu. Jadi eh, pilihannya gitu jatuh kepada PKBM Paradika. Kenapa akhirnya Paradika, maaf Wiraguna. Kenapa akhirnya saya dan suami memilih Wiraguna itu karena eh, pertimbangan jarak, kemudian fleksibilitas kegiatan dan apa namanya kepadatan materi. Jadi memang berbeda tipenya nih. Nah, eh, kenapa itu saya pilih Wiraguna? Selain itu juga, selain pertimbangan itu, yang mempertimbangkan lagi
jatuh pilihan saya homeschooling di usia SD itu adalah dari alokasi biaya tingkat SD, di mana saya perbandingannya ke SD swasta karena saya merasa swasta masih banyak fasilitas yang bagus ya gitu. Terus kok kayaknya guru-gurunya juga bagus. Nah, cuma saya cari tahu juga di swasta itu berapa biayanya. Dan setelah dihitung-hitung, saya pikir per tahun, bukan pikir ya, jadi asumsi dari SPP SD swasta, terus formulir masuk SD swasta itu sepertinya bisa di angka 30 jutaan per tahun. Nah, sementara usia SD itu 6 tahun ya. Nah, saya mikir 30 tahun 30 juta dikali 6 tahun. Kan banyak ya, bibi-bibi. Jadi saya pikir selama itu kayaknya alokasi tersebut dengan biaya tersebut kayaknya bisa dialokasikan yang lain untuk kegiatan anak saya ini, anak kami, eh, supaya bisa mengetahui minat dan bakatnya dia gitu. Itulah saya akhirnya SD memutuskan homeschooling itu juga. Nah, selain itu pertimbangan waktu juga saya dan suami pekerjaannya kan sangat fleksibel. Jadi cocok banget buat kami berdua karena fleksibilitas itu. Jadi alhamdulillahnya suami tidak ada keterikatan jam kerja. Jadi kami itu bisa mengalami di saat orang sekolah kami bisa liburan. Jadi bisa datang ke tempat-tempat liburan tanpa merasa ramai gitu, bukan pas weekend gitu. Jadi itu juga kelebihannya. Kenapa kami memutuskan homeschooling. Nah, akhirnya kami di usia Ginda 7 atau 8 tahun kalau tidak salah kami daftar PKBM Wiraguna. Pendaftarannya cukup mudah, hanya memerlukan apa namanya? Akta lahir anak, kemudian eh, biodata orang tua, lalu eh, apa ya? Kalau tidak salah itu aja saya juga agak lupa. Tapi yang pasti akte lahir dan biodata orang tua. Kemudian langsung terdaftar dan ya sudah, Ginda sudah terdaftar di PKBM tersebut. Nah, di dalam PKBM kami cukup berbeda PKBM-nya unik karena tidak ada kegiatan daring dan tidak ada juga kegiatan offline dalam perjalanannya. Jadi selama Ginda daftar dari PKBM itu di usia 8 tahun sampai dengan 12 tahun kemarin, untuk materi-materi pembelajaran dengan gurunya daring itu kita tidak ada. Kita hanya diberikan modul-modul mempelajari sendiri dan ada ujian aja, ujian-ujian bentuknya asesmen gitu. Nah, itu yang eh, apa namanya? Jadi sebenarnya asesmen itu diberikan untuk anak-anak kelas 6 aja, namun karena diposting di grup paket A, jadi saya mengikutkan Ginda mengerjakan asesmen itu dari mulai dia usia 8 tahun. Nah, eh, apa namanya? Seiring berjalannya waktu, akhirnya di usia Ginda 12 tahun kemarin, baru saja kita menyelesaikan ujian paket A. Ujian paket A-nya pun kurang lebih sama seperti di Paradika, jadi ada apa namanya numerasi, literasi, ya seperti itu. Dan sebelumnya juga ada pembekalan. Jadi ketika pas mau ujian paket A ini baru agak padat ujiannya. Ada asesmen lagi, ada pembekalan, kita harus datang ke lokasi. Kemudian pembekalan untuk ujian online bagaimana dan ujian offline bagaimana. Eh, se- kita memilih ujiannya secara online dan itu apa namanya akhirnya berjalan dengan lancar. Terus Ginda sudah selesai di ujian paket A dan memang betul ijazahnya belum keluar, jadi masih menunggu gitu. Nah, untuk selanjutnya sih kemungkinan Ginda masih tetap akan homeschooling
Kemudian untuk PKBM-nya, kami juga sudah berkonsultasi sama anaknya, bukan berkonsultasi ya, berdiskusi dengan anaknya. Saya dan suami itu berdiskusi bagaimana mau PKBM apa, dan akhirnya diputuskan untuk di paket B ini kita mau ke PKBM Paradika. Karena ya itu tadi mungkin teman-teman bibi-bibi, paman-paman semua udah dengar ya dari Biwanda bahwa memang ada banyak apa namanya materi-materi akademik yang lebih didapat di PKBM Paradika. Jadi untuk paket B ini karena SMP kita mencoba ke PKBM Paradika. Kurang lebih begitu. Oh ya, untuk biaya di Wiraguna pada saat pendaftaran itu nggak ada biayanya, gratis. Biaya itu hanya dikeluarkan pada saat ujian paket A terakhir itu sebesar 1,5 juta. Gitu. Demikian. Jadi demikian Paman Bibi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih waktunya. Ini 20 30 31 pas ya lebih 1 menit. Jadi setelah ini kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan kepada Paman Bibi dan mungkin Bibi Wanda boleh di unmute juga. Nanti Paman Bibi mohon menyampaikan ya ingin bertanyanya mau ke siapa gitu. Baik, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Paman Bibi kalau ada yang mau bertanya. Ini mouse-nya kenapa? Ini sedikit lama kayak gitu. Bisa angkat tangan. Malam Biwanda. Ya, malam Bimoni. Ini namanya masih namanya Pamanjo ini. Tolong Bimonik di spotlight. Enggak ini. Nanti muncul di Oke. spotlight. Kelihatan Bimonik. Halo, malam juga Bieka. Malam. Saya mau tanya ke dua-duanya, ke Biwanda dan Bieka, karena kebetulan eh, saya juga anaknya homeschooling. Terus yang ditanya adalah terkait jadwal yang lumayan challenging nih menurut eh, saya saat ini. Kadang-kadang ngingetin jadwal-jadwalnya itu begitu. Agak harus bersabar gitu. Bukan harus lah, memang bukan agak ya, memang harus banget. Nah, pengen tahu gimana sih kalau penjadwalan kegiatan Jeko dan Ginda sehari-hari seperti itu. Mereka dikasih agenda khusus kah setiap hari kegiatannya secara jelas atau terserah mereka mau organize jadwalnya seperti apa? Begitu pertanyaannya Bi Eka dan Bi Wanda. Terima kasih. Baik, silakan dulu mereka dulu, baru nanti saya. Gitu apa? Oh, saya dulu nih. Baru saya mau nyari di sini ada jadwal Ginda di background laptopnya. Oh, udah nggak ada. Oke, kata anaknya udah nggak ada. Jadi, ya pada awalnya di usia 7 tahun sampai dengan kayaknya 7 sampai 10 tahun ya, ada jadwal pasti yang Ginda ikutin. Eh, ada belajar online bahasa, matematika, pokoknya eh, semua kegiatan akademiknya itu ada online. Aku belajarnya itu cuma kasih soal-soal, soal-soal matematika, IPA, IPS, PPKN yang kayak gitu ya. Yang aku dapat dari internet itu aku kasih ke dia sesuai dengan tingkatan sekolahnya. Misalnya waktu 8 tahun kan dia kelas 2. Nah, itu aku mulai kasih terus ada buku-buku pelajaran itu terjadwal selama 3 tahun dari usia 7 sampai 10 tahun. Nah, begitu 10 tahun, jadi di sini ada yang lucu. Jadi begitu 10 tahun,
karena kami merasa ada kelebihan Dinda di suka membantu papahnya desain grafis atau bikin logo, bantuin papahnya desain stempel. Nah, itu kami melihat, oh kita coba belikan belikan laptop aja yang agak bagus speknya gitu. Kita berikan laptop dan ternyata dari situ ada perubahan dalam arti dia eh, screen time-nya screen time-nya itu berubah. Jadi selama usia 7 sampai 10 tahun screen time-nya itu kan cuma laptop aja, bukan laptop, handphone saya. Nah, screen time-nya itu benar-benar sedikit, cuma 2 jam, 3 jam. Sisanya sisanya ya bikin Lego kayak gitu, gambar dan lain sebagainya. Tapi setelah ada laptop, ternyata screen time-nya, screen time-nya perlahan berubah dari 2 jam menjadi 5 jam dan 6 jam. Nah, mensiasatinya itu. Nah, cuma saya berpikir begini, ternyata kadang kita ngerasa ya, ini kenapa sih anak kita main mulu gitu. Tapi ternyata tapi dulu waktu usia 10 tahun itu gamenya kayak Minecraft gitu. Nah, Roblox. Nah, saya ternyata melihat kelebihannya dari situ adalah di Minecraft itu kan membuat bangun dan membuat bangun ruang. Ternyata matematikanya belajar dari situ. Jadi jadi dia memahami cara menghitung jumlah, misalkan ke samping 7, ke bawah 6. Nah, itu ada berapa? Perkalian belajarnya dari situ. Bisa ngukur ruang, perbandingan ruang. Nah, itu ternyata berguna pada saat Dinda mengikuti kelas arsitektur. Jadi, jadi, nah itu, kalau saya lebih ke open minded, tapi memang awalnya agak susah karena ini kok screen time-nya jadi besar, jadi banyak. Cuma kami berdua mencoba mengarahkan eh, di screen time itu bukan hanya tentang main gitu. Dan sekarang eh, nggak ada jadwal tertulis lagi sih, belum ada. Berhubung belum masuk daftar ke PKBM, jadi ini lagi libur nih ceritanya. Habis selesai ujian paket A, mau ke paket B, nah, tapi kan tinggal daftar nih, daftarnya belum. Begitu. Jadi kurang lebih begitu. Di ya, Terima terima kasih, kasih Eka. di Wanda, silahkan. Ya, terima kasih di Monik nih ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk Jeko itu memang 0 sampai 7 tahun itu kan memang belum ada kegiatan akademis. Nah, jadi banyak eksplorasi di rumah, jalan. Nah, yang kami utamakan itu pada saat 7 tahun ke bawah itu memang dia sudah eh, rutinitas ya. Rutinitas itu harus dia sudah em, bisa pada targetnya usia 7 tahun dia sudah tahu rutinitas apa yang harus dilakukan setiap hari. Nah, yang kami tanamkan itu adalah eh, pertama ibadah yang pasti, jadi dia sudah tahu waktu-waktunya kapan. Kemudian olahraga itu setiap hari. Kemudian memastikan dia harus makan sehat. Jadi kayak makan karbohidrat, protein, buah, sayur gitu ya. Itu dia harus sudah tahu itu adalah kewajiban yang untuk memenuhi kesehatan dia sama bermain musik gitu. Nah, jadi satu lagi adalah membantu orang lain yang uh, yang setiap hari perlu dia lakukan. Jadi itu apapun kegiatan di hari itu begitu ya. Nah, 5 hal yang itu harus diutamakan. Nah, begitu dia usia 7 tahun sudah memasuki usia akademis, itu memang kami buat jadwal khusus. Jadi um, kami punya kebiasaan semua bangun pagi karena bapaknya berangkat pagi.
Jadi kami sekeluarga mengantarkan bapaknya berangkat gitu ya. Nah, di saat itulah waktu mulai gitu. Nah, biasanya itu sekitar setengah 6 atau jam 6 anak mereka makan pagi, kemudian biasanya kami olahraga. Nah, olahraganya itu bisa jalan pagi atau renang. Nah, itu rutin kami lakukan. Kemudian jam 9 ke atas gitu ya. Oh, pagi itu olahraga dan dia biasanya main piano. Nah, ini memang yang main piano ini agak sulit. Nah, ini perlu tetap dari zaman dulu, dari dia kecil sampai sekarang itu saya tidak, ini memang harus diingatkan gitu. Ada saat-saat dia jalan sendiri, ada saat-saat perlu diingatkan. Kemudian jam 9 ke atas, 9 sampai 12 itu jamnya dia mengerjakan tugas-tugas PKBM. Nah, sejak 2021 itu dia sudah mandiri mengerjakan sendiri walaupun tetap perlu ada pendampingan. Kemudian setelah itu ada kegiatan-kegiatan minat. Gitu. Nah, biasanya kegiatan minatnya dia itu dilakukan setelah jam makan siang gitu. Jadi memang ada jadwal khusus yang dia perlu penuhi setiap hari, minimal itu adalah 3 kegiatan besar. Tapi yang paling utama dari semua kegiatan itu, seandainya dia punya free time, punya waktu luang yang khusus, itu dia uh, saya perkenankan untuk hiburan begitu ya, waktu hiburan dia boleh screen time, tapi pada saat screen time peraturannya adalah kalau sampai ada anggota keluarga yang membutuhkan sesuatu atau membutuhkan pertolongan, dia nggak boleh cuek gitu, dia harus tetap membantu. Jadi misalnya dia lagi nonton, nah terus tiba-tiba saya butuh dibantu gitu ya, dia akan langsung membantu. Nah, itu salah satu cara kami untuk menanggulangi ketergantungan anak pada waktu waktu hiburannya. Dan dia karena dia suka masak, jadi ada waktu luang yang dia gunakan untuk masak sama eksplorasi di luar rumah gitu ya. Dia suka nanam-nanam, siram-siram tanaman. Nah, itu kami biarkan. Jadi waktu-waktu luang tersebut yang kami pikir itu bisa mengembangkan daya apa ya kepercayaan diri dia untuk eksplorasi sendiri. Itu saja di Eka dan di Monik. Ya, demikian Bimonik. Iya, terima kasih, Semoga Bi. ya, semangat Bimonik. Nah, ini ada pertanyaan dari meeting chat dari BIIS mau bertanya kepada saya itu tentang PKBM Wiraguna itu ada di mana lokasinya dan apakah ada web untuk melihat profil. Nah, ini coba saya kirimkan link kalau dikirimkan begini. Oh ya. Nah, ini. Jadi link mengenai PKBM Wiraguna ada di sini ya, BIIS. Mudah-mudahan terbaca. Kalau untuk lokasinya ada di Beji Depok. Nah, selanjutnya sebelum pertanyaan dari Bibi Kai, ini apa namanya mohon izin, ini ada pertanyaan dari streaming YouTube. Ini dari Bibi Ririn mau menanyakan kepada keduanya yaitu Biwanda dan Bi Eka. Apakah ujian kesetaraan bisa berupa daring atau diwajibkan datang ke lokasi PKBM? Nah, PKBM-nya kan kita berbeda nih, Bi Ririn. Nanti yang dari PKBM Faradika akan dijawab oleh Biwanda ya. Sekarang saya jawab dulu dari PKBM Wiraguna bahwa dari Wiraguna itu bisa dilaksanakan daring tanpa harus datang ke lokasi. Hanya ketentuan daringnya adalah
laptopnya dapat mengusung eh, link yang akan diberikan karena itu linknya dari Kemendikbud gitu. Jadi saya lupa nama 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 kemampuan laptopnya apa. Tapi yang pasti laptopnya harus mumpuni dan memiliki sambungan internet yang baik supaya tidak terputus begitu. Demikian Biririn, mudah-mudahan menonton dari streaming YouTube. Nah, kemudian silakan Biwanda mengenai PKBM Paradika, apakah bisa daring atau diwajibkan datang ke lokasi? Baik, terima kasih BK. Terima kasih Biririn pertanyaannya. Jadi saya tidak tahu pastinya untuk di PKBM Paradika karena untuk angkatan anak saya kemarin semua domisilinya di daerah sini ya Jabodetabek, jadi semuanya datang. Nah, tapi saya dengar dari uh, bibi yang anaknya di PKBM Piwulang Beci itu bisa ujian kesetaraan bisa daring. Jadi PKBM-nya di Jawa Tengah, Ananda ada di Jawa Barat, itu bisa. Jadi mungkin ini berlaku untuk semua PKBM ya, mungkin tapi perlu ditanyakan lagi kepada PKBM masing-masing karena pada prinsipnya ini untuk mempermudah anak-anak yang peserta didik di PKBM tersebut. Terutama yang PKBM mau menerima anak-anak peserta didik yang dari luar daerah begitu. Tapi memang pernah saya dengar yang waktu ANBK untuk anak kelas 5, kelas 2 paket A, terus kelas 2 paket C itu pada saat ANBK itu kan memang harus datang begitu ya. Nah, ini di di PKBM Paradika itu waktu itu ketentuannya kalau memang tidak bisa datang ya berarti tidak bisa ikut begitu. Tapi kan itu tidak wajib ya ANBK untuk penilaian sekolah. Nah, jadi kalau untuk ujian kesetaraan saya tidak tahu wajib datang atau tidak, tapi yang jelas kami kemarin datang semua ke lokasi begitu. Jadi ini perlu ditanyakan di setiap PKBM yang dituju. Itu saja di Eka dan di Ririn. Ya, betul. Setiap PKBM beda-beda ya. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari chat meeting Zoom, yaitu dari Bi Ulan. Bi Ulan, izin bertanya Bi Eka, Bi Wanda, untuk materi pelajaran anak pas SD itu apakah mengambil dari web tertentu atau kelas online atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Bi Ulan, saya coba jawab ya. Eh, oh, sebentar, maaf, maaf. Ada Bikai. Oh iya, maaf. Maaf Bi Ulan, Bikai dulu ya. Oke, Bikai bertanya, adakah usia maksimal anak didaftarkan PKBM untuk paket A? Dan apakah paket A bisa diselesaikan kurang dari 6 tahun atau adakah minimal usia lulus paket A? Baik. Untuk ini sepertinya setiap PKBM juga beda-beda, Bi. Jadi saya ada mendapat cerita pengalaman di PKBM lain yang anaknya akselerasi. Jadi selesai SD sebelum 12 tahun. Nah, namun itu setahu saya peraturan saat ini itu kan berubah ya, minimal usia SD 7 tahun dan pasti akan selesai ujian paket A itu di 12 atau 13 tahun begitu. Jadi kalau untuk di Wiraguna sendiri paket A ini tidak ada yang selesai sebelum 6 tahun. Jadi tidak ada. Jadi apa namanya? Kemungkinan usia 12-13 tahun baru selesai. Kemudian kalau usia maksimal didaftarkan untuk PKBM paket A. Nah, usia maksimal ini
Sejauh pengalaman saya belum melihat ada anak usia lebih. Namun, karena background PKBM itu adalah mengakomodir orang-orang yang putus sekolah ya pada awalnya, paket A. Paket A itu kan mengakomodir anak-anak putus sekolah. Maka ada kemungkinan di PKBM lain yang mungkin sudah berusia, tapi baru ikut ujian paket A. Berusia ini dalam arti usia di atas SD ya, di atas 12 tahun. Mungkin bisa jadi ada. Tapi memang di Wiraguna nih kemarin yang berbarengan dengan kami nggak ada begitu. Jadi PKBM-nya mungkin beda-beda di setiap wilayah. Demikian di Kai yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dari Diwanda, di Paradika gimana? Ya. Terima kasih BK. Kai izin menjawab ini berkaitan dengan PKBM Paradika. Kebetulan kami dapat informasi dari kepala sekolah nih pas habis anak-anak ujian, beliau cerita bahwa ada orang yang mau mendaftarkan dirinya untuk ikut kejar paket A karena mau butuh ijazah begitu ya untuk pekerjaan. Nah, jadi usia dewasa itu bisa gitu. Jadi sepertinya tidak ada usia maksimal. Usia berapa saja boleh mengikuti kejar paket A, B maupun C, sepertinya begitu. Dan kemudian peraturan yang sekarang tidak bisa diselesaikan, kalau yang paket A tidak bisa diselesaikan kurang dari 3 tahun, jadi bukan 6 tahun, jadi minimal kelas 4, 5, 6 begitu. Jadi nggak harus dari kelas 1 ya, jadi minimal 3 tahun dia belajar, terus baru bisa ikut ujian paket A, begitu. Nah, jadi nggak bisa langsung, kalau zaman dulu ya, sebelum kita dengar ada peraturan ini, itu tahun ini, misalnya tahun 2024 daftar, tahun 2025 langsung ujian paket A, begitu. Nah, sekarang sebagian besar PKBM itu berusaha mengikuti peraturan yang baru, yaitu minimal 3 tahun baru bisa lulus. Sepertinya untuk yang paket B maupun C juga begitu. Jadi diikutkan dari kelas 1, 2, 3 baru bisa ikut kejar paket B. Dan itu ada rentangnya. Jadi misalnya kalau ujian paket A tahun ini, belum boleh ikut tahun depan. Jadi tahun 2025 ikut lagi untuk paket B misalnya, itu sepertinya tidak diperkenankan sekarang. Tapi ini perlu dicek lagi karena saya kurang banyak belajar mengenai hal ini, tapi saya pernah dengar minimal kalau tidak salah 2 tahun baru bisa ikut ujian paket yang selanjutnya begitu. Itu di KAI. Kalau ujian minimal lulus ya, ini kami tidak tahu, tidak pernah sampaikan mengenai minimal usia lulus. Iya, iya. Iya, betul sih. Seharusnya mungkin tidak ada minimal usia lulus ya jika judulnya kejar paket A. Mungkin karena di daerah-daerah kan kita nggak tahu ya yang mau ngambil paket A bisa siapa aja. Paket A, B, C. Oke. Baik, terima kasih Biwanda dan terima kasih Bikai atas pertanyaannya. Semoga cukup menjawab ya. Nah, lanjut ke pertanyaan yang tadi untuk materi SD. Baik, diulang. Saya langsung coba jawab. Jadi, untuk SD dari kelas, saya mengambil buku kelas 3 sampai kelas 6 SD itu pakai buku, yaitu bukunya, aduh kelihatan nggak ya? Nah, ini contoh salah satunya ya, Mat. Ya, nggak kelihatan. Oh ini bukunya, salah satu buku yang Ginda pakai saat kelas 4. Ini buku diterbitkan oleh Profesor Yohanes Surya. Jadi waktu itu saya juga dapat referensi dari Biwanda. Biwanda dapat dari mana gitu. Nah, saya ngambil buku tersebut. Jadi yang saya beli satu paket ada matematika,
IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, IPS kalau tidak salah. Itu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD saya beli langsung. Karena pada saat itu kalau tidak salah ada promo paketan buku. Nah, bukunya buku tersebut dan eh, dari sebagian-sebagian ada soal-soal, kalau soal-soal ujian saya coba cari-cari di website gitu. Dan untuk pelajaran lain, Ginda itu mengikuti English Club, kemudian apa waktu itu ada robotik, ada kelas robotik, ada kelas arsitektur, kemudian badminton di klub olahraganya, terus gamelan, terus sekarang ada kelas bahasa Inggris. Nah, yang lainnya itu les. Kurang lebih les. Jadi kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu jatuhnya kayak les ya. Kurang lebih seperti itu. Demikian Biulan. Nah, kalau Biwanda, silahkan Biwanda. Ya, terima kasih Beka dan Diulan nih pertanyaannya. Untuk materi pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 itu saya juga sama matematika ambil dari Yohanes Surya sama buku Brain Quest. Nah, itu Brain Quest itu cuman dikerjakan sampai kelas 4 kalau nggak salah. Terus kalau Yohanes Surya juga sampai kelas 4. Nah, karena setelah itu akademisnya kami hanya mengambil dari modul yang diberikan oleh Setara Daring dari PKBM. Karena setelah itu supaya tidak terlalu banyak waktu akademisnya begitu ya, karena waktunya kan kita cuman tadi jam 9 sampai jam 12 itu. Nah, dibagi. Nah, jadi itu khusus untuk mengerjakan modul-modul yang dari PKBM. Tapi sebelum itu, kelas 1 sampai kelas 4, kami menggunakan buku-buku Bapak Yohanes Surya dan Brain Quest. Tapi buku Yohanes Suryanya kami hanya pakai yang matematika. Terus Brain Quest-nya itu dikerjakan semua. Ya, buku kelas 1 sampai kelas 4. Begitu. Tapi kalau web, nah anak saya tidak cocok belajar melalui web. Dulu pernah mencoba Reading Eggs, Oh terus ya, Reading Egg. satu lagi yang matematika itu apa ya? Iya, satu lagi yang kita L. Lupa namanya. Nah, IXL, IXL. EXL itu hanya dikerjakan sampai kelas, kalau tidak salah kelas 1 atau kelas 2. Setelah itu dia tidak cocok. Terus oh ya sudah, jadi ternyata dia lebih cocok langsung gitu. Ada bukunya atau ada kertasnya gitu, print out gitu ya. Kelihatan bisa dikerjain terus kita diskusi bersama. Itu Hmm, uh, cukup. Terima ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Biwanda. Oh iya, betul tadi yang kata Biwanda, Biulan. Jadi saya beli buku Yohanes Surya sampai kelas 6 SD, tapi memang yang dipakai hanya sampai kelas tingkat 4 5 SD, kayaknya cuma seawalnya doang gitu karena ya nanti kayaknya agak lumayan padat gitu pembelajarannya begitu. Ya betul, saya juga nggak sampai habis, nggak sampai selesai dipakainya kelas 6 SD. Tapi udah keburu beli sampai kelas 6. Mungkin SMP nanti baru saya pakai itu kelas 6 SD-nya. Oke, demikian. Ada lagi. Oh, alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya dari chat Zoom udah tidak ada. Dari ini juga nggak ada nih. Pas. Ya, sudah jam 20.59. Alhamdulillah kita bisa selesai tepat waktu. Jadi demikian Paman Bibi semua. Terima kasih banyak atas atensinya, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Kami bisa berbagi cerita pada hari ini. Semoga membawa manfaat untuk semuanya. Nah, doakan untuk selanjutnya ada lagi. Mungkin Biwanda ingin menyampaikan sesuatu dan sekaligus menutup. Ya,
Terima kasih Bi Eka, nih acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dukungan dari Paman Bibi Kerlap semua. Ya, kami berharap ini Kerlap berbagi cerita ini tidak berhenti di kami berdua, tapi nanti semakin banyak Paman Bibi yang bisa berbagi juga. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang kita dapatkan. Untuk penutup ya, Bi Eka boleh ini dari kami sekeluarga merasa bahwa homeschooling ini menumbuhkan baik secara lahir maupun batin. Modal kami untuk menjalani homeschooling ini adalah mau berusaha untuk belajar, terus berusaha memperbaiki diri, dan uh, terus mengingatkan kami untuk tidak lepas berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kami sangat bersyukur bisa menjalani homeschooling ini, membuat kualitas hidup kami setiap hari jadi lebih baik. Itu penutup dari saya, Bi Eka. Ya, terima kasih Diwanda. Mungkin kita Baiklah. doa. Iya, betul.